Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa beraktivitas di pagi hari yang cerah ini, hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan Satu. Info mengenai harga TBS sawit, harga minyak sawit CPO, juga berita sawit lainnya. Pertama, harga CPO di KPBN per 16 Maret 2023 turun Rp55 per kilogram. Info sawit Jakarta. Harga minyak sawit mentah CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara KPBN tercatat turun menjadi Rp12.625 pada Kamis 16 Maret 2023. Dengan demikian harga CPO terjadi penurunan sekitar Rp50 per kilogram bila dibandingkan dengan harga CPO pada Rabu 14 Maret 2023 yang mencapai Rp12.680 per kilogram. Sementara dari informasi yang didapat info sawit dari KPBN, untuk Fransko wilayah Belawan dan Dumai, harga CPO ditetapkan Rp12.625 per kilogram. Sementara harga CPO di daerah Talang Duku ditetapkan Rp12.475 per kilogram. Padahal sebelumnya harga CPO sempat naik Rp50 per kilogram, namun kini harga CPO justru melorot. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian kita berlanjut ke berita sawit lainnya. Sustainability. Industri pariwisata di Bali komit gunakan produk minyak sawit berkelanjutan. Info sawit Bali. Dalam rangkaian musyawarah cabang Muscap, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Badan Pengurus Cabang BPC Kabupaten Badung pada Kamis 16 Maret 2023 di Bali menyatakan komitmennya untuk semakin menguatkan Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia yang berwawasan lingkungan dan sosial melalui penggunaan produk-produk sawit berkelanjutan di Indonesia. Bahkan PHRI Bali akan bekerja sama dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO dalam mendorong pelaku industri pariwisata di Bali, khususnya hotel dan restoran, secara bertahap untuk menggunakan produk-produk turunan minyak sawit yang diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab dan lestari. Terlebih industri hotel dan restoran banyak menggunakan produk berbahan baku sawit seperti minyak goreng, margarin, sabun, sampo, pasta gigi, produk spa, parfum, dan lilin. Untuk mewujudkan Bali sebagai tujuan wisata ramah lingkungan, PHRI dan RSPO akan menjalankan serangkaian kegiatan yang diantaranya adalah peningkatan kapasitas dan kesadartahuan anggota PHRI Bali dan pemangku kepentingan terkait mengenai kelapa sawit berkelanjutan, penggunaan produk sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO, dan promosi anggota PHRI yang telah menggunakan produk-produk sawit berkelanjutan. Diungkapkan Wakil Gubernur Bali Djokorda Oka Arta Ardana Sukawati, hingga saat ini Bali ingin dikenal sebagai tujuan wisata ramah lingkungan di mata wisatawan Indonesia dan dunia. Ini sejalan dengan kearifan lokal Bali yang dikenal sebagai filosofi Trihita Karana, yang menjunjung tinggi keseimbangan hubungan antara sesama manusia dan juga manusia dan dengan lingkungannya. Bali mulai mewujudkan hal ini dengan pengurangan pemakaian plastik sekali pakai sejak tahun 2019, dan penggunaan produk sawit berkelanjutan merupakan agenda kami selanjutnya agar selaras dengan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Bali di masa depan. Kerjasama kami yang lebih erat dengan RSPO merupakan
langkah strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Bali sebagai pionir destinasi wisata berkelanjutan di dunia dengan penggunaan produk sawit ramah lingkungan, ungkap Jokorca Oka Arta Ardana Sukawati yang juga sekaligus Ketua PHRI Bali dalam keterangan resminya di Terima Info Sawit Kamis 16 Maret 2023. Sementara RSPO Deputi Direktur Market Transformation Indonesia Mahatma Widrawan Inata pihaknya menyebutkan baik komitmen PHRI Bali yang akan semakin menguatkan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan berbasis ekologi, ekoturism, tidak hanya di Indonesia namun di tingkat dunia dengan menggunakan produk sawit berkelanjutan oleh para anggotanya. Perusahaan-perusahaan anggota RSPO termasuk yang berdomisili di Pulau Jawa dan Bali menyatakan siap mendukung hal ini sebagai salah satu pariwisata menjaga keberlangsungan industri pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Bali, kata Windrawan. Pada kesempatan yang sama, General Manager PT Bali Shop Mahendra menyampaikan pasar saat ini sudah banyak yang peduli bagaimana perusahaan membuat sebuah produk termasuk asal-usul bahan baku yang digunakan. Hal ini kemudian yang menjadi salah satu faktor perusahaan kami berhasil melalui masa sulit saat pandemi COVID-19 berlangsung. Karena produk kami yang tersertifikat RSPO berhasil menembus pasar luar negeri melalui marketplace daring, katanya. Hal senada disampaikan Branch Manager PT Budijaya Amenities Ronald Harmanto. Produk dengan label RSPO di kemasan akan membantu industri hotel dan restoran untuk tetap relevan dengan konsumen yang mementingkan aspek keberlanjutan dalam pola konsumsinya. Sementara itu, Direktur PT Spa Factory Bali Maria Satya Putri menyatakan aspek berkelanjutan merupakan salah satu pilar bisnis kami sebagai tanggung jawab perusahaan untuk berkontribusi bagi manusia dan lingkungan. Baik para sahabat YouTube dan dimanapun Anda berada, kemudian untuk info harga TBS sawit di daerah Merangin Jambi di tingkat PKS, harga Rp2.440 rupiah per kilogramnya. Bagaimana dengan di daerah teman-teman sekalian? Silakan tulis di kolom komentar ya, berapa harga sawitnya di daerah masing-masing. Baik, demikian info sawit dan satu kali ini mengenai harga sawit, harga minyak sawit, juga berita sawit lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.